Iya. Ya, silakan masuk. Yuk. Duduk Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dengan nama siapa? Zafira. Zafira. Saya panggil Zafira saja. Oke. Perkenalkan, nama saya Hasna. Saya sebagai konselor. Bisa Zafira panggil saya Mbak, Kakak, atau Ibu. Senyamannya Zafira saja. Oke. Siap. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Kira-kira kesini tahu dari siapa ya Mbak? Oh, kebetulan kemarin teman saya baru konsultasi ke kakak, jadi rekomendasi dari teman. Semoga dari sini. Kira-kira di sini lagi sibuk apa nih, Zafira? Untuk saat ini lagi sibuk sekolah sih. Sekolah, SMA. Jurusan apa? Ambil tata boga. Keren, tata boga. Kira-kira kesini mau ngapain Mbak? Jadi mau cerita-cerita aja sih. Salah satu yang permasalahan gitu ya. Iya. Sebelum Zafira memberikan atau menceritakan permasalahan Zafira di dalam konseling itu, saya sebagai konselor dan Zafira sebagai konseling, ada yang namanya teknik asas kerahasiaan, di mana kita nih saling bertukar cerita atau bercerita. Mbak Zafira sama saya itu tenang, aman, karena itu termasuk dalam asas kerahasiaan. Jadi jangan takut ketika Zafira menceritakan semuanya. Bersedia? Bismillah, bersedia. Ya, di dalam konseling juga tenang. Ada yang namanya asas keterbukaan, ya. Jadi ada asosiasi bebas. Jadi harus menceritakan semuanya, jangan dipendam, biar tahu nih permasalahannya apa, gimana. Karena kan harus ada keterbukaan dan harus ada juga asas kerahasiaan. Yang tahu kita berdua dan hanya Allah saja yang tahu. Terkecuali Zafira mengizinkan saya untuk membuka ke orang ketika konseling. Kira-kira Mbak Zafira bersedia? Siap, Kak. Siap. Oke. Sekarang posisi duduknya udah benar, senyamannya. Oke. Kira-kira mau cerita apa nih? Gimana ya mulainya? Jadi beberapa bulan belakangan ini saya ngerasa cemas sama diri saya, ngerasa punya trauma, terus saya takut untuk memulai pertemanan. Iya. Kalau boleh tahu, cemasnya atau traumanya itu karena apa ya? Beberapa bulan yang lalu saya memiliki teman sekolah. Kami dekat dari awal kita masuk SMA. Tapi ternyata beberapa bulan ini dia mulai menunjukkan sikap-sikap yang bikin saya nggak nyaman. Seperti itu. Dia suka mukul, kata-kata kasar, terus juga suka berhutang pada saya. Jadi saya suka dipukulin setiap kali dia marah. Kira-kira nih yang kamu ataupun Zafira yang tahu, itu teman Zafira itu kenapa awalnya? Kok bisa tiba-tiba mukul Zafira? Yang saya dengar sih memang kebetulan dia dari keluarga yang suka memukul gitu. Jadi ayahnya ketika marah suka memukul dia seperti itu. Itu yang saya dengar dari teman saya yang lain. Terus kita dekat waktu masuk SMA, dia mulai nunjukin ketika dia marah sama orang, dia mukul saya, dia gigit saya. Lalu ketika dia bete, suka ngomong kasar pada saya. Awalnya saya nggak apa-apa, cuma ternyata lambat laun saya juga sakit gitu diri saya. Udah berapa lama pertemanan Zafira dengan teman? Udah jalan 2 tahun. Tapi baru ketahuan Zafira tahu sifatnya itu akhir-akhir ini? Iya, baru mungkin 2 bulan 3 bulan yang lalu. Zafira punya teman cuma hanya itu aja? Banyak kebetulan, cuma memang yang
dekat yang bisa saya percaya cuma dia. Sekarang kira-kira nih Jamira, kalau boleh tahu, Jamira sering menyendiri atau gimana? Setelah kejadian itu, saya mulai takut buat berteman, ketemu teman-teman saya rasanya malu karena selain dia suka mukul, ternyata dia banyak sekali menyebarkan aib-aib saya. Jadi ya mungkin saya bisa dibilang saya lagi menyendiri. Jadi yang saya dapat simpulkan, Mbak Japira itu trauma dengan perlakuannya teman Japira karena suka memarahi, memukul, bahkan menjelek-jelekan Japira gitu. Iya. Gitu. Kok bisa ya kayak gitu ya? Iya. Karena ya mungkin itu kebetulan dia juga di sekolahnya kurang ditemenin kan, jadi mungkin iri sama saya yang memiliki banyak teman atau mungkin juga dari keluarganya. Tapi hubungan Japira dengan keluarga Japira seperti apa nih? Mbak Japira menyadari itu atau memang gara-gara temen Japira yang seperti itu atau memang sekarang hubungan Japira dengan keluarga seperti apa nih? Kebetulan memang saya dan keluarga gak baik-baik juga. Saya berpengham gitu. Ya, saya suka mukul. Jadi ya itu teman saya nyebarin fitnah seperti itu ke teman-teman saya, menyebarkan aib-aib keluarga saya yang akhirnya saya malu. Kalau boleh dijelaskan, itu kan Mbak Japira tadi keluarganya yang dari broken home. Permasalahan Mbak Japira itu ada dua, dari keluarga dan dari teman. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan nggak sih sifat-sifat keluarga Mbak Japira ataupun sifat temennya Japira yang nggak suka itu seperti apa sih? Sifat yang membuat Japira itu trauma, cemas, takutan, itu seperti apa? Saya memiliki ayah yang suka mukul ketika dia baru kerja, terus ada masalah dengan atasannya atau dengan teman-temannya. Dia suka sekali mukul ibu saya dan saya. Akhirnya mereka bercerai, ibu saya menikah lagi dengan orang yang tidak saya sukai. Akhirnya saya tinggal dengan ayah saya, tetapi itu saya dipukulin. Lalu datanglah teman saya yang bilang bahwa awalnya dia bikin saya nyaman, bikin saya senang bermain sama dia. Akhirnya saya ungkapin semua capek saya, ungkapin semua rasa saya, trauma saya, hingga akhirnya awalnya saya takut bertemu dengan orang-orang baru, saya nggak takut, cuma ternyata dia malah bikin luka lama itu kembali lagi. Jadi saya mungkin dulunya pernah trauma, tapi udah hampir sembuh, tapi trauma lagi akhirnya jadi seperti ini. Mungkin makin berat, rasanya saya makin stres. Saya paham yang sekarang Japira alami memang berat ya di usia remaja atau muda itu. Di sisi lain kita punya permasalahan dengan keluarga, di sisi lain juga kita punya permasalahan antar teman yang seharusnya keluarga itu tempat kita berpulang dan teman itu tempat kita berpulang juga setelah keluarga, tapi ternyata dua-duanya membuat sakit hati. Iya, jadi saya takut buat bertemu orang-orang, bertemu teman lagi. Kira-kira nih, kira-kira yang diharapkan keluarga dan teman Japira itu yang seperti apa nih maunya? Saya nggak berharap keluarga saya balik lagi karena memang sepertinya susah dan nggak bisa. Tapi saya harap cuma karena kebetulan saya tinggalnya sama ayah, saya harap ayah saya nggak mukulin saya lagi seperti itu. Terus ibu saya sering membangun komunikasi dengan saya lagi untuk memiliki teman seperti apa yang saya mau. Saya pengen punya teman yang baik, yang mau mendengarkan saya. Saya nggak butuh teman yang banyak uang atau seperti apa, tapi saya butuh teman yang emang nggak main fisik saja, nggak berkata-kata kasar. Nyaman ya? Iya, yang penting Dan nyaman juga ya, nggak harus kaya, nggak harus punya uang, tapi mengerti yang sekarang. Mudah-mudahan
Jafira punya teman dan keluarga yang mungkin lebih baik dari yang sekarang Jafira alami. Kira-kira nih, selama berapa yang kamu alami? 3 bulan. 3 bulan terakhir ini, apa aja yang sering kamu alami selain kamu trauma ataupun pernah sering mimpi juga? Ya, beberapa kali saya sering mimpi sebelum saya bertemu teman saya juga. Memang saya sering ngalamin ketakutan. Sebelum ayah saya pulang aja, biasanya saya suka ngumpet, suka takut. Terus semenjak kejadian ini juga beberapa kali saya mimpi yang nggak mengenakan. Teman saya datang ke saya buat sekelilingin saya, baik saya, terus teman-teman yang lain buat menertawakan kehidupan saya yang sekarang. Mungkin dari kejadian yang Jafir alamin, akhirnya dibawalah ke alam bawah sadar dan akhirnya bermimpi yang buruk. Iya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini, dan Jafira juga terima kasih udah datang ke tempat ini. Dengan datanya tempat ini kan setidaknya Jafira bisa meluapkan apa yang kebingungan di dalam pikiran Jafira yang sekarang Jafira alami, dan akhirnya kesini itu saya berterima kasih banyak sudah mempercayai saya dan akhirnya sedikit bisa meluapkan. Mungkin Jafira itu di benaknya pengen cerita, tapi entah ke siapa. Iya. Mau cerita ke siapa karena keadaannya keluarganya hancur karena perbuatan tersebut. Terus juga temannya yang Jafira seperti itu. Memang Jafira di dalam kehidupan itu, apalagi di dalam sekarang masa remaja itu banyak yang namanya cobaan. Bahkan sebanyak cobaan itu akhirnya banyak juga orang yang mengalami stres. Ya karena apa? Seperti itu, nggak diungkapkan ketika punya permasalahan, terus nggak bercerita, mungkin nggak punya tempat untuk bercerita, terus mungkin atau nggak pernah healing. Itu juga salah satu untuk membuat refleksi ya, untuk relaksi untuk kepada diri kita tuh, membangun positif kepada diri kita juga kan. Nah kira-kira nih Jafira, setelah Mbak Jafira tahu permasalahan yang sekarang Jafira hadapi, itu keluarganya yang kurang baik ya kan, karena tersebut temennya juga yang seperti kira-kira nih Jafira untuk membangun keluarga yang baik. Mungkin kan tadi dibilang kata Jafira nggak bisa menyatukan kembali, tapi setidaknya Jafira bisa komunikasi dengan ayah dan bunda Jafira. Kira-kira nih dengan cara apa untuk membangun komunikasi tersebut untuk Jafira tuh lebih dekat lagi, karena kan dulu Jafira juga dekat. Cuman kan akhir-akhir ini gara-gara broken tersebut, kira-kiranya untuk membangunnya seperti apa Jafira? Ya mungkin saya bakal lebih dewasa lagi dalam menyikapinya. Terus mungkin saya lebih sering ngiring-ngiring chat ke orang tua saya seperti itu. Kebetulan kan saya mau habis lulus ini mau keluar kota, jadi mungkin terus ya. Untuk tahu pendapat ya, mencari pendapat gitu. Gimana baiknya pendapat dari ayah, gimana baiknya pendapat dari ibu juga. Untuk pertemanan sendiri, Jafira untuk membangunnya lagi nih, jangan masa iya sampai sekarang gitu kan untuk menyendiri. Padahal kan Jafira juga butuh teman untuk bercerita ataupun untuk ataupun makan bareng. Kan nggak seharusnya Jafira sendirian terus kan. Nah kira-kira untuk Jafira sendirinya yang sekarang Jafira alami, mau balikan lagi untuk ke teman yang Jafira punya, atau memang mencari pertemanan yang baru, atau seperti apa? Kalau seandainya dia bisa berubah, saya masih mau menerima dia karena ya selain sikap dia yang buruk, ada juga sikap dia yang baik seperti itu. Tapi kalau seandainya sikap dia tidak bisa diubah dan ya mau nggak mau saya cari teman yang baru saja. Jadi sesuai dianya aja nanti gimana, saya tunggu waktunya dulu karena saya mau nenangin diri saya dulu. Saya mau pikiran saya tenang dulu, badan saya rileks, baru saya mau ketemu dia, mau ceritakan semua. Berarti sekarang pengennya cuman dia apa?
via chat. Chat aja. Iya. Tapi kira-kira mau berapa hari Mbak Japira ngadapinnya gitu untuk bertemu teman Japira tersebut? Untuk saat ini karena saya masih ngalamin trauma, terus takut sekali ketemu dia, jadi mungkin sebulan 2 bulan lagi tetap Untuk menjalin pertemanan kembali dengan seperti itu. Kira-kira ada permasalahan lagi selain keluarga dan teman? Mungkin takutnya ini Japira itu sebenarnya bukan permasalahan teman aja dan keluarga, tapi ternyata banyak. Tapi karena badan Japira, pikiran Japira itu nggak kuat, akhirnya ketemu baru sekarang merasakan negatifnya gitu. ya. Saya juga pernah beberapa kali ini diselingkuhi pacaran saya, pacar. Nah, Cuma ya nggak apa-apa sih, saya kayak ya udah gitu. nggak apa-apanya gimana nih? Nggak apa-apa gitu, kayak ya nggak apa-apa, saya maafin gitu. Tapi masih tetap ingat ya. Iya, jadi takut sejujurnya, jadi ngeganggu saya. Itu diselingkuhin aja atau memang suka? Diselingkuhin aja sih, jadi makanya menurut saya selain keluarga dan teman saya yang baik, ada pacar saya, tapi ternyata udah beberapa kali ini, hampir 3 kali ketahuan selingkuh. Jadi Udah nggak mau iya, lagi. jadi saya nggak punya siapa-siapa sekarang. Jadi makanya saya mau cerita ke kakak, siapa tahu dengan cerita ke kakak saya bisa lebih sadar sama diri saya gitu, lebih peduli. Sekarang si Japira kan kelas berapa sekarang? Kelas 11 ya? Iya. Sekarang Japira ini aja fokus dengan mungkin mengupgrade diri Japira. Iya. Tapi tetap aja harus punya teman yang mungkin bisa diajak untuk mengupgrade diri tersebut. Kalau misalkan tetap nggak punya teman juga, kira-kira di Japira punya hobi apa sih? Masak sih, paling bikin kue seperti itu. Bikin kue Iya. untuk mengupgrade dirinya gitu. Iya. Iya, Japira kan kita punya skill bikin kue. Ya udah nggak apa-apa, manfaatin aja bikin kue. Kita tunjukin aja sama orang-orang yang itu pertama pacar kamu ya, gitu yang kamu. Tapi udah lama kan itu kasusnya. Jadi Udah sedikit, udah nggak apa-apa nggak juga. apa-apa gitu ya. Cuman ada beberapa momen mungkin masih teringat ya kalian, Iya. atau mungkin tempat-tempat yang dulunya di mana kalian berdua sering mengunjungi kalian, akhirnya masih keulang tersebut gitu ya. Gitu. Oh, ternyata masalah itu bukan hanya pertemanan, mungkin memang akarnya dari pertemanan ya, Iya. tapi ternyata ada juga tuh dari permasalahan keluarga, bahkan permasalahan hubungan. Kira-kira karena dulu saya udah tahu pengen punya teman itu yang bisa mengajak dalam hal kebaikan. Emang kita tuh apalagi udah besar seperti ini ya, kita emang harus milih-milih untuk pertemanan. Karena kita hidup di dunia ini cuma memang satu kali ya, nggak untuk buat main-main. Jadi emang harus punya teman yang bisa diajak untuk mengupgrade diri dalam hal charger iman, ataupun mengupgrade diri dalam hal umum dan segala macam, mengupgrade diri dalam hal skill. Jadi emang perlu sih, kita tuh bukannya kita pilih-pilih, tapi memang harus pilih-pilih gitu kan. Coba kalau kita tidak pilih-pilih, misalkan ada peribahasa mengatakan kalau kita berteman dengan minyak wangi, pasti kita juga akan terbawa wanginya kan kalau kita. Nah, sebaliknya kalau kita berteman sama orang yang bau, ataupun sama tukang kotoran ayam, suka yang gituin kotoran ayam, kita juga bakal tercium bau kotoran ayam tersebut kan. Jadi memang seharusnya yang kita pilih-pilih, bukan kita pilih-pilih, emang seharusnya kita pilih-pilih dalam pertemanan. Karena untuk menjaga kesehatan mental kamu, untuk menjaga pikiran kamu. Jadi selama biar happy aja. Saya kira emang badan kamu itu emang kurus seperti ini, atau memang gara-gara permasalahan tersebut? Semenjak kejadian keluarga saya bercerai, terus ini jadi saya
udah nggak nafsu makan, terus kebetulan di rumah juga nggak ada siapa-siapa yang nyiapin makan, jadi akhirnya ya selain kalau nggak keluar ya saya nggak makan. Jadinya akhirnya badan Jafira seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan yang Jafira inginkan pertemanan yang baik, keluarga yang bisa diajak komunikasi, ataupun pengen pasangan seperti apa sih yang Jafira harapkan? Ya pasti pengen pasangan yang baik. Mungkin sekarang fokus untuk di karir dulu Iya, ya. untuk Nah, sekolah. mungkin nanti ini untuk pasangan hidup seperti gitu, itu yang Jafira harapkan seperti apa? Yang soleh, terus juga yang pekerja keras sama bertanggung jawab aja sih. Jangan neko-neko ya. Iya, yang baik-baik aja sekarang. Kira-kira nih Jafira ada yang mau diceritakan lagi? Sepertinya cukup. Udah. Gimana perasaannya? Sedikit lega sih, jadi ada yang mau mendengarkan. Biasanya kan ketika saya cerita ke teman saya, biasanya langsung dijudge, langsung diketawain gitu. Tapi cerita ke kakak, ya responnya baik, menyenangkan saya, menenangin saya seperti itu. Pokoknya kalau ada apa-apa, nggak ada mungkin Jafira sekarang nggak punya teman dekat, nggak apa-apa, bisa kontak aja ke saya atau mungkin datang langsung ke saya juga nggak apa-apa. Gitu ya Jafira ya. Jadi karena mungkin waktunya juga kita udah cukup, kalau memangnya belum selesai bisa dilanjut di lain waktu gitu ya Jafira ya. Sekarang Jafira sabar, ataupun Jafira banyak doa. Jafira juga gak usah terpuruk dalam hal-hal yang kemarin-kemarin. Sekarang bangkit lagi, tunjukkan lagi. Jafira kan udah berprestasi di sekolahan, bahkan di luar juga Jafira juga berprestasi, punya hobi memasak juga. Manfaatkanlah hobi memasak tersebut. Jadi jangan dibuang-buang waktu dengan hal-hal yang akhirnya menyendiri, akhirnya membuat badan Jafira juga kurus, pikiran Jafira juga tidak fokus, karir Jafira juga entah kemana. Akhirnya kan itu membuat terhambat, padahal cuman mereka, gara-gara mereka pada akhirnya Jafira yang merasa tersebut. Kira-kira kan yang rugi siapa? Kita. Ya kita, ya harus paham ya. Jadi sekarang lakukan apa yang menurut Jafira sekarang baik. Berarti udah sadar ya permasalahannya ya, dan harus apa ya. Kira-kira di Jafira mau apa nih, mau melakukan apa nih setelah konseling tersebut? Saya mau lebih perbanyak ibadah aja dulu sih, ngedeketin diri sama Allah gitu. Terus ya mulai jauhin orang-orang yang bawa penyakit Toksik gitu ya. toksik buat saya sih. Kalau sekiranya toksik apa di cut off saja, begitu follow, unfollow gitu, begitu ya nggak usah komunikasi lah. Sekiranya komunikasi juga seperlunya saja gitu ya Jafira ya. Harus sayangin badan, sayangin pikiran, sayangin diri Jafira juga. Perjalanan Jafira masih panjang, oke? Oke. Nah, kira-kira ada yang mau ceritain lagi? Udah sih Kak, cukup. Makasih ya udah datang ke sini, udah percaya saya. Kira-kira untuk kedepannya kalau mau kesini juga nggak apa-apa. Terima kasih ya Kak. Iya sama-sama. Iya sama-sama. Mau diantar? Yuk, ya. Semangat ya. Iya. Udah mau minum dulu. Iya, nggak apa-apa Kak. Terima kasih ya Kak. Iya sama-sama.